Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekte pemuja setan dikisahkan Mas Dev @Devri SRC. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Tony FS membacakan untuk teman-teman di sini. Pada kesempatan kali ini, penulis akan bercerita tentang sekte pemuja setan. Kisah ini penulis angkat dari cerita dari nenek penulis. Penulis akan bercerita melalui sudut pandang orang pertama. Ingat, ini sebagai sebuah pelajaran, menjauhkan kita dari hal haram ini, bukan untuk didalami dan dipelajari. Hati-hati dalam menyimak. Mereka tidak hanya ada di dalam cerita, tapi berdampingan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai lulusan SD, sangat sulit untuk mencari pekerjaan di kampung halaman. Sebelum untuk memutuskan pergi ke kota, aku hanya bisa membantu orang tua berkebun. Penghasilan yang dihasilkan di kebun juga tidak seberapa, menutupi kebutuhan sehari-hari saja sudah syukur. Dulu, untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, orang tuaku tidak menyanggupinya dengan alasan pengeluaran keluarga sangat besar. Aku pun memutuskan untuk berhenti sekolah, membantu orang tua berkebun setiap hari. Kadang bekerja di kebun orang dengan upah kerja Rp3.000 per hari pada tahun itu. Harga bahan-bahan sembako sangat mahal. Hasil bekerja seharian di kebun orang hanya bisa membeli beras 1 kilogram. Belum lagi lauk pauk dan kebutuhan lainnya yang harus difikirkan. Sampingan yang aku kerjakan membelah cangkang buah kemiri setiap malam. 1 karung besar bisa saya selesaikan 2-3 malam dengan upah Rp2.000. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Kakakku anak pertama tidak bisa bekerja karena berat karena memiliki kekurangan. Setiap hari dia hanya bisa membantu membelah cangkang buah kemiri. Anak ketiga juga tidak dapat berbuat banyak, bahkan karena sering menunggak uang sekolah. Akhirnya, dia dikeluarkan dari sekolah dan sekarang sudah bekerja di salah satu warung nasi kecil sebagai pencuci piring. Anak keempat dan kelima kembar dan masih sangat kecil. Masih harus dipenuhi kebutuhan gizi mereka agar bisa tumbuh normal seperti orang biasanya. Karena ketika lahir, adikku yang kembar ini seperti busung lapar. Dari anak pertama dan ketiga, tidak ada yang berhasil di dunia pendidikan karena terbatas biaya. Begitu juga denganku. Dengan keadaan ini membuat aku kepikiran untuk merantau, mengadu nasib di kota, dengan harapan bisa menyekolahkan adikku nantinya. Pada malam Sabtu, "Bu, Pak, aku mau ngomong," kataku dengan suara pelan. "Mau ngomong apa?" sahut bapakku yang berada di belakang ibuku yang sedang memarut kelapa. "Aku mau ngerantau ke kota," ucapku pelan. "Apa yang kamu omongin, Kak? Kamu itu anak perempuan. Di kota sana berbahaya," kata ibuku seperti tidak setuju. "Kalau mau merantau mau kemana? Kamu mau tinggal di mana, Kak? Tinggal sama siapa?" tambah bapakku. Aku pun terdiam dengan perkataan mereka. Ada benarnya juga. Tapi aku harus hidup begini terus? Kapan aku bisa hidup lebih baik kalau di kampung ini terus? Gimana kehidupan ke depan nantinya? Keesokan harinya seperti biasa, aku dan ibuku bekerja di kebun orang. Sedangkan bapakku bekerja di kebun kami, membersihkan rumput pada sayuran yang sudah berumur seminggu. Di kebun, aku bertemu dengan Lina, sahabatku mulai kecil. Kami seumuran dan senasib di dunia pendidikan karena ekonomi yang tidak memadai. Lina datang dengan ibunya, bekerja juga sama seperti aku dan ibuku membersihkan kebun ini. Hari sudah mulai siang, badan yang sudah letih, keringat yang sudah bercucuran, begitu juga dengan perut yang sudah keroncongan. "Mak Lina, makan dulu ke pondok," teriak ibuku sekitar 10 meter dari ibunya Lina.
Kalau sudah ada teriakan seperti ini, biasanya aku dan Lina langsung mengikut ke pondok. Makan siang seadanya dengan lauk tahu tempe goreng sangat enak ketika sudah lelah. Menambah nasiku dan sambal buatan ibunya Lina. Keluarga kita sudah dekat. Hampir setiap hari bekerja bersama di kebun orang, jadi tidak malu-malu lagi. Ketika saling berbagi makanan, sudah tahu sama tahu. Setelah makan siang, terlintas di pikiranku tentang merantau ke kota. Coba aku ajak Lina saja, siapa tahu dia mau. Gumamku dalam hati sambil memikirkan bagaimana cara mengajak Lina. Setelah itu, ibuku dan ibu Lina melanjutkan pekerjaan. Aku dengan alasan masih kekenyangan mengajak Lina untuk tetap di pondok dulu. "Lin, kamu capek nggak kerja begini terus?" kataku sambil menatap jauh sekitarku. "Lin, kamu mau nggak nyari kerja ke kota?" tanyaku langsung pada intinya ke Lina. Aku mau sih, tapi di kota kerja apa, Ti?" Kelihatan seperti tertarik, aku mengajak Lina nanti malam untuk bertemu. "Sekarang kita melanjutkan kerjaan kita dulu yuk." Singkat cerita, sepulang dari kebun, aku langsung bergegas mandi. Aku izin ke ibuku terlebih dahulu kalau hari ini tidak bisa membantunya masak, karena ada yang mau diomongin dengan Lina tentang pekerjaan. Ibuku pun mempersilahkanku pergi, tapi mengingatkanku untuk tidak terlalu lama pulang, karena sebentar lagi makan malam. "Lina, Lina," panggilku sesampai di depan rumah Lina. Dek Tiora, masuk dek," kata ibu Lina mempersilahkanku. "Iya Tan, Linanya ada," tanyaku sebelum masuk. "Ada itu di dapur lagi masak, mari," kata ibu Lina kepadaku. Sembari membawaku ke dapur, ibu Lina membuatkan teh hangat untukku. "Diminum dek," kata ibu Lina sambil menyodorkan minuman kepadaku. Sembari memasak, aku berbincang dengan Lina. Keluh kesah kita berdua keluar pada malam itu. Dari masalah pendidikan yang minim hingga masalah ekonomi kita bahas. "Lin, jadi gimana? Kamu mau ikut ke kota?" tanyaku pada Lina penuh harapan. "Aku tuh mau banget, Ti. Tapi bagaimana ngomong ke ibuku? Ayahku juga pasti tidak setuju. Apalagi kita ini perempuan. Susah jauh dari keluarga, Ti," kata Lina yang berharap, tapi belum menemukan alasan yang tepat untuk diberikan kepada orang tuanya. "Malam ini aku pikirin dulu alasan dan caranya gimana, Lin. Besok kamu aku kabarin lagi ya. Udah malam juga, aku mau pulang dulu," sembari pamit dengan Lina. Lina mengantarkanku ke depan. Bagaimanapun caranya aku harus bisa pergi ke kota. Hidup aku gak bisa begini terus. Aku mau bangkit dari semua masalah ini. Tekad dan niatku sudah bulat. Bagaimanapun caranya aku harus ke kota. Sampai di teras depan rumah, sudah ada bapakku yang menunggu aku dengan segelas kopi dan sebatang rokoknya. "Pak," sapaku. "Kamu dari mana, Kak? Sudah makan belum? Makan dulu sana," sambut bapakku dengan pertanyaan beruntun. "Dari rumah Lina, Pak." "Iya Pak, ini mau makan dulu," kataku sambil masuk ke rumah dan meninggalkan bapakku di teras depan. Setelah aku pikirkan caranya bagaimana, keesokan harinya setelah pulang dari kebun, langsung kutemui Lina di rumahnya. "Lin, aku udah tahu gimana caranya," kataku pada Lina. "Bagaimana, Ti?" tanya Lina. "Jadi begini," bisiku pada Lina pelan. Setelah berbicara panjang, akhirnya Lina pun setuju dengan caraku, karena memang tidak ada cara lain selain begitu. Malam ini juga aku mengajak Lina ke rumahku untuk membicarakannya kepada orang tuaku terlebih dahulu. Aku juga berpikir, aku coba dulu pada keluargaku cara ini. Kalau berhasil, baru lanjut ke keluarga Lina. Singkat cerita, setelah sampai di rumahku, aku dan Lina mengajak ibu dan bapakku untuk berdiskusi di teras depan. "Jadi begini, Bu, Pak, Lina ini punya saudara di kota. Kalau pergi ke kota, kita udah diizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumah saudara Lina," kataku menjelaskan kepada ibu dan bapakku. "Iya Bu, Pak, sebelumnya juga saudara saya sudah mengajak untuk tinggal di kota, mencari pekerjaan yang lebih layak. Saudaraku ini kebetulan saudara dekat dari keluarga ibu.
Orangnya baik dan suka membantu keluargaku, sambung Lina meyakinkan ibu dan bapakku. Tak bisa mengelakkan, ibu dan bapakku melihat kami seperti sudah mengumpulkan informasi yang banyak, dan dengan tekad dan niat yang bulat, sudah siap untuk berangkat. Kakak, kalau sudah ada tawaran begitu, ibu tak apa-apa. Kalau kamu mau pergi ke kota, syukur kalau kamu mau membantu keluarga kita. Tapi ingat, kamu juga harus jaga diri di kota ya, kata ibuku berpengharapan kepada anak perempuannya ini. Iyo, kalau ibu sudah mengizinkan dan ada yang mau menolong kalian berdua di kota ya syukur kalau begitu. Tapi bapak ada syarat, kata bapakku memberikan tanggapannya. Apa itu pak? Kataku penasaran dengan syaratnya. Ingat keluarga di kampung. Kalau kamu ada masalah di kota cepat pulang, biar bapak bantu kamu nyelesain masalahnya. Jangan dipendam sendiri ya kak, kata bapakku. Iya pak, jawabku lega. Kapan toh kalian berangkat kak? Tanya ibuku. Besok pagi bu, jawabku mau meneteskan air mata. Yowes kalau gitu, Lina sudah isi nak dengan orang tua kamu? Tanya bapakku kepada sahabat kecilku itu. Sudah pak, sudah diizinkan, kata Lina terputus seperti gugup. Benar, tanya bapakku yang ingin mendapatkan jawaban yakin dari Lina. Iya pak, jawab Lina. Untungnya saja bapakku tidak bertanya terlalu mendalam. Bisa-bisa Lina salah bicara membuat kami ketahuan dengan kebohongan ini. Akhirnya diskusi dengan orang tuaku selesai. Aku dan Lina langsung bergegas ke rumah Lina untuk meminta izin kepada orang tuanya, mengingat juga hari sudah semakin malam. Trik kami masih sama. Sekarang aku yang mempunyai saudara, dan saudaraku itu yang punya rumah di kota, dan menawarkan kami untuk tinggal di rumahnya sebelum mendapatkan pekerjaan. Jawaban orang tuaku dan orang tua Lina hampir sama. Kita berdua diizinkan dengan syarat harus berhati-hati di kota, dan ingat masih ada keluarga di kampung. Singkat cerita, aku dan Lina diantar oleh bapakku ke terminal. Kami dibekali sedikit uang dan cemilan yang dibungkus daun pisang untuk menghemat uang di perjalanan. Perjalanan ke kota sekitar 10 jam dengan ongkos Rp2.500. Setelah sampai di persinggahan, aku sudah mulai lapar. Membangunkan Lina yang sudah tertidur lama untuk makan cemilan dulu. Ti, nanti kita tidur di mana? Tanya Lina tiba-tiba ketika makan. Sudah, tak usah dipikirkan, makan dulu. Habis ini aku mau beli minum ke warung depan. Minuman kita sudah habis, jawabku sambil mengalihkan. Penumpang yang lain sudah selesai dari toilet, makan, minum, dan istirahat. Pak sopir pun membunyikan klaksonnya, pertanda akan berangkat melanjutkan perjalanan. Sekitar 3-4 jam setelah melanjutkan perjalanan, kita sampai di terminal kota. Aku dibangunkan oleh Lina yang sudah terbangun duluan. Tiora, kita udah sampai. Nyenyaknya. Aku terbangun dan segera berjalan menuju pintu keluar, membayar ongkos kami dan berterima kasih kepada Pak sopir, lalu pergi ke pinggiran terminal. Dengan kebingungan, aku dan Lina tidak tahu pergi kemana. Kita berjalan keluar dari terminal dengan pikiran kosong dan melonglong. Ayo deh, pasar satu, kata sopir angkot meneriaki kami. Tegal jeruk, teriak supir angkot lainnya. Kita tak tahu arah tujuan mau kemana, hanya bisa berjalan kaki sampai letih. Perut sudah lapar. Akhirnya aku dan Lina memutuskan untuk mencari tempat makan dulu. Ketemulah warteg di pinggir jalan yang sudah jauh dari terminal. Memesan makan, nasi telur dan tempe orek dan es teh manis. Melihatnya saja kita hampir meneteskan air liur, apalagi kalau langsung menyantapnya. Ini dek makanannya. Ibu warteg datang sambil membawakan 2 piring dan 2 gelas es teh manis. Begitu lahap kita makan. Sepertinya dari tingkah makan kami terlihat kalau kami sudah sangat kelaparan. Ya begitulah, karena siang tadi kami hanya makan cemilan bekal dari bapakku. Kalian bukan orang sini ya dik? Tanya ibu warteg. Bukan bu, kami dari desa A, jawab Lina. Wah, kebetulan itu kampung suami saya. Kalian mau kemana? Tanya ibu warteg lagi penasaran. Tidak tahu mau kemana bu, kita ke kota mau mengadu nasib.
mau cari pekerjaan di kota? Jawabku dengan muka memelas. Kalian sudah tahu mau tinggal di mana? Atau bakal dijemput keluarga yang di sini? Tanya ibu warteg sepertinya kasihan. Belum bu, sautku pelan. Kita juga nggak punya keluarga di sini, tambah Lina. Kalau begitu, kalian tinggal di kontrakan ibu dulu ya. Nanti ibu kenalkan sama suami ibu, kata ibu warteg merasa iba. Terima kasih bu, kataku dan Lina merasa lega. Tidak tahu mereka seberuntung apa, mereka bisa bertemu satu kampung di kota ini. Hingga akhirnya ibu warteg menutup wartegnya, dibantu Lina dan aku untuk mencuci piring dan membersihkan kolong meja dan kursi agar mempercepat pekerjaan ibu warteg. Aku, Lina, dan ibu warteg menuju rumahnya. Kami lupa belum berkenalan dengan ibu warteg itu. Sembari berjalan kami pun berkenalan. Nama ibu warteg itu Bu Marni. Begitu juga Ibu Marni mengenalkan suaminya Pak Supratno. Tak terasa sudah sampai di depan rumah Ibu Marni. Kami malu-malu untuk masuk ke dalam rumah. Menunggu di depan teras cukup lama sampai Ibu Marni menegur kami. Sudah sini masuk, ajak Ibu Marni kepada kami berdua. Pak, panggil Ibu Marni memanggil suaminya. Wah, ada tamu toh, sambut Pak Supratno. Sembari kami berkenalan dan menceritakan tujuan kami ke kota. Pak Supratno pun merasa iba melihat kami, mengingat pengalamannya yang sama seperti kami, merantau ke kota untuk mengadu nasib. Hampir tengah malam, Pak Supratno mengambilkan 2 buah sarung dan kunci. Begitu juga dengan Ibu Marni membawakan steko air dan 2 buah gelas. Ini kunci rumah sebelah, kalian bisa tinggal dulu di situ untuk sementara ya, kata Pak Supratno. Dek, ini air putih buat kalian, siapa tahu haus tengah malam, kata Ibu Marni sambil menyodorkan teko dan gelas kepada Lina. Terima kasih banyak Pak, Bu, kita jadi merepotkan, kataku pelan yang sudah kelelahan. Kami diantarkan Pak Supratno ke rumah sebelah. Beliau menghidupkan lampu tengah dan teras depan. Kebetulan kontrakan ini kosong, belum ada yang mengisi. Maaf ya dek, cuma ada kasur saja, kata Pak Supratno. Tidak apa-apa Pak, ini sudah cukup kok, jawabku penuh terima kasih. Singkat cerita, setelah hampir seminggu tinggal di kontrakan Pak Supratno dan Bu Marni, kami sudah mendapat pekerjaan. Lina yang bekerja sebagai cleaning service di kantor berkat tawaran dari orang-orang yang makan di warteg Bu Marni. Begitu juga dengan aku, sudah mendapat kerjaan sebagai pembantu rumah tangga yang lumayan jauh dari rumah Bu Marni. Lina dengan kesibukannya masih tetap tinggal dan sudah mampu membayar kontrakan Bu Marni. Beda dengan aku yang harus tinggal di rumah majikanku karena harus mengurus anaknya juga. Anak majikanku bernama Seno, berusia 3 tahun, dan Reno masih berusia 3 bulan, dan harus kurus 24 jam karena majikanku sangat sibuk. Kerja kantoran yang pergi pagi dan pulang hampir tengah malam, seperti itu setiap hari. Karena bakatku dulunya mengurus adik-adikku dan sudah belajar memasak sejak dulu dari ibuku, sehingga membuat majikanku percaya penuh kepadaku. Sebagai pembantu rumah tangga dan sekaligus babysitter, aku mempunyai banyak teman-teman PRT dan ibu-ibu lainnya yang sering bergosip denganku ketika belanja sayur mayur di tempat Pak Ujang. Hampir 1 bulan aku bekerja. Aku sering banget bergosip dengan Ibu Ana yang rumahnya di dekat majikanku. Sering sekali Ibu Ana menawarkan makanan dan dikala waktu luang membawakan cemilan ke rumah ketika aku menjaga Seno dan Reno. Sampai suatu ketika Ibu Ana menanyakan, berapa sih gajiku yang diberikan oleh majikan? Dek, gajimu berapa sih? Tanya Ibu Ana. Aku tak menjawabnya, hanya memberikan senyuman kecil. Tiba-tiba Ibu Ana menawarkanku 3 kali lebih besar dari gaji yang diberikan majikanku. Siapa coba yang tidak tergoda? Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja dengan Ibu Ana. Pekerjaanku kusuruh digantikan oleh Lina yang kebetulan gajinya lebih besar dibanding sebagai cleaning service, dan Lina pun menyetujuinya. Hampir seminggu aku hanya tidak tahu apa pekerjaanku. Semua pekerjaan PRT dikerjakan oleh Ibu Ana. Bahkan mencuci pakaianku pun bukan aku, tetapi Ibu Ana. Membersihkan rumah juga sama. Aku hanya tinggal seperti pemilik rumah layaknya seorang ratu. Aku dimanjakan Ibu Ana, dibelikan baju bagus, alat kecantikan,
dan sepatu-sepatu model terbaru. Aku ditata secantik mungkin. Aku dirawat seperti seorang gadisnya. Anak Ibu Ana sudah lama meninggal, dan suaminya sudah lama meninggalkannya. Ibu Ana sudah lama menjanda dan hidup sendiri. Begitulah gosip yang kudengar dari ibu-ibu ketika berbelanja sayur di tempat Pak Ujang. Mungkin karena Ibu Ana merindukan anaknya, maka aku diperlakukan baik seperti ini. Pikirku positif thinking aja. Dan karena sudah lama sendirian, mungkin dia butuh teman buat curhat atau melakukan pekerjaan di rumah. Pada hari ke-13, aku disuruh berdandan cantik oleh Ibu Ana. Sepertinya ada acara nikahan atau ada acara penting, pikirku yang masih positif thinking. Setelah berdandan, Ibu Ana memberikanku gaun putih. Gaun itu sangat minim. Ketika aku menggunakannya, begitu terlihat sangat seksi. Bokongku menjiplak. Begitu juga buah dadaku menonjol keluar. Kemudian aku dibawa ke suatu tempat yang lumayan jauh dari perkotaan. Kami berhenti tepat di depan sebuah rumah. Rumah itu sendiri, tidak ada tetangga di sekitarnya. Keadaan rumah itu juga seperti bangunan tua. Catnya gelap, dan di luarnya banyak burung gagak. Sebelum sampai rumah itu, aku melihat banyak bangkai anjing di pinggir jalan. Sampai di rumah itu, kami disambut laki-laki yang menggunakan jubah seperti seorang pastur, tapi jubah yang digunakan berlambang salib terbalik di dadanya, menggunakan anting merah dan banyak sekali gelang yang terbuat dari akar pohon menghiasi kedua tangannya. "Bu, kita ada di mana?" bisikku pada Ibu Ana. "Ini rumah ibadah, Nak," kata Ibu Ana meyakinkanku. Aku masih di dalam kebingungan. Kenapa bisa ada di rumah ibadah sini? Bentuknya juga aneh. Tidak seperti kuil, tidak seperti gereja, atau seperti masjid. Di depan terdapat gapura bertuliskan satanis. Setiap sudut luar rumah ini terdapat salib yang terbalik. Begitu juga ukiran rumah itu, seperti terukir wajah malaikat tapi bertanduk dan berekor. "Halo Ibu Ana," sapa laki-laki menggunakan jubah itu. "Halo Tuan Muda," jawab Ibu Ana. Kelihatan seperti orang baik. Laki-laki itu ramah dan menyambutnya pun sopan. "Halo," sapa laki-laki itu padaku. "Halo, Tiora," sapaku balik sambil memperkenalkan diri. Ini memang orang baik. Mungkin ini agama baru atau agama adat, pikirku. Karena dari pedesaan hanya tamatan SD. Begitu juga aku yang kurang agamis, kurang paham dengan hal seperti ini. Sampai di dalam, ternyata banyak orang. Bangunan ini seperti hotel, banyak kamar-kamarnya. Penampakan dari luar sama semua. Cat rumah ini gelap dan lampunya kuning redup. Ukiran rumahnya dari depan ke belakang pun sama. Banyak ukiran malaikat yang bertanduk. Aku dan Ibu Ana dibawa oleh laki-laki berjubah ini naik ke lantai 2. Seluruh ruangan ada simbol salib terbalik, dan di depan kamar ada lilin yang menyala. Ada juga beberapa kamar yang lilinnya tidak menyala. Kami masuk ke kamar yang lilinnya belum menyala. Sampai di dalam kamar, ada 3 orang laki-laki yang menggunakan jubah. Jubah ini hitam, gelap, dan di dadanya terdapat lambang salib terbalik yang menyala, seperti glow in the dark, tapi warnanya merah menyala. Aku dikenalkan Ibu Ana kepada para lelaki berjubah itu. "Tuan, ini anak saya namanya Tiora," kata Ibu Ana memperkenalkanku sembari menundukkan kepalanya. Aku hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang mau aku perbuat. Melihat penampilan mereka saja sudah membuatku ketakutan, apalagi mau berkenalan atau menyapa. "Hampir semua syarat sudah kamu penuhi, tinggal syarat terakhir," kata laki-laki yang bertubuh besar dan berdiri paling tengah di antara mereka. Jikalau menurut pandanganku, mungkin dia adalah pemimpin mereka, karena salib terbalik yang ada di dadanya lah yang paling menyala. Setelah itu aku disuruh mengikuti pemimpin laki-laki berjubah itu ke dalam sebuah kamar yang lebih dalam. Jadi terdapat kamar di dalam kamar.
Di dalam kamar itu terdapat lilin yang menyala membentuk lambang salib terbalik. Hanya aku dan pemimpinnya tadi yang masuk. Ibu Ana menunggu di luar bersama laki-laki berjubah yang menyambut kami sejak pertama sampai. Sedangkan 2 lagi menjaga pintu kamar itu. "Kamu sudah siap?" kata lelaki berjubah itu padaku. Siap," jawabku yang tidak tahu apa-apa. Lelaki berjubah itu menggenggam tanganku, berjalan mengelilingi lilin sebanyak 6 kali, berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Setiap di angka 6, 9, 12, kemudian 3, seperti yang ada pada jam. Lelaki itu memanggil seseorang. Setelah 6 kali mengelilingi lilin itu, muncullah sosok makhluk bertubuh besar, matanya merah, bertanduk dan berekor panjang. Seluruh tubuhnya berbulu basah dan bau bangkai, dan pada ujung ekornya sangat runcing dan terbakar. Makhluk besar itu tertawa besar. Kemudian aku diserahkan kepada makhluk besar itu. "Paduka Raja, ini yang kau inginkan," kata laki-laki berjubah itu sambil menyerahkanku. Tak tahu kenapa sepertinya aku sudah dalam kendali kekuatan gelap mereka. Aku mengikuti tanpa ada perlawanan sama sekali. Aku sadar, tapi aku tidak bisa berontak. Seakan jiwaku tertahan, tidak bisa menggerakkan ragaku. Bibir makhluk itu berjalan, mencium tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kakiku. Wah. Ciumannya penuh nafsu. Hatiku menangis. Ternyata Ibu Ana sudah mempersembahkanku kepada iblis. Mulai dari gaun yang aku pakai, ditanggalkan semuanya sampai pakaian dalamku. Dari bibir sampai kemaluanku, dicumbunya terus-menerus sampai seluruh tubuhku basah dan bau air liurnya. Ini benar-benar kesenanganku. Darah kekasihku, darah segar, kata makhluk besar itu teriak dan tertawa besar. Setelah mencium seluruh tubuhku, aksinya tak berhenti sampai di situ. Aku dijatuhkan ke lantai dengan posisi terlentang dan kaki terbuka. Rasakan nikmatnya ini. Tawa makhluk itu senang. Sekarang sudah saatnya. Mahkotaku harus hilang oleh bukan suamiku, bukan pacar, bukan temanku, melainkan iblis. Dan perbuatan itu dilakukan. Setelah itu keluarlah darah perawan. Laki-laki yang berjubah mengambilkan sebuah talam besar, mengangkat bokongku, kemudian meletakkan persis di bawah kemaluanku hingga darahnya menetes ke talam itu. Sudah begitu lama aku disetubuhi oleh makhluk ini. Banyak darah yang tertampung dan dipindahkan ke dalam gelap. Aku sudah hancur, patah, rusak sampai saat ini. Menangis kuat mungkin di dalam hati. Tubuhku sudah kotor, tak layak untuk hidup. Aku tak sadarkan diri hingga aku sudah terbangun di pagi hari, melihatku sudah di kamar rumah Ibu Ana. Ku angkat selimutku. Aku masih dalam keadaan telanjang. Aku ingat apa yang telah terjadi semalam. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Air mataku menetes. Aku mengakui ini kesalahanku. Aku takut kalau orang tuaku tahu tingkah anak perempuannya seperti ini. Karena haus akan uang 3 kali lipat, sampai jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Tak lama, Ibu Ana masuk ke kamarku sambil membawakan makanan. "Dik, ini makan dulu." Sembari membawakan makanan dan minuman diletakkan di depan hadapanku. "Ini gaji kamu. Ibu kasih 10 kali lipat. Totalnya sekitar 3 jutaan. Ditaruh di atas lemari di bawah lampu tidur. Di tahun seperti itu sangat besar lah, karena beras aja sekilo sekitar 3 ribuan ya." Melihat uang itu, bukan bertaubat yang aku pikirkan. Aku malah hanyut. Aku hanyut dalam kegelapan duniawi. Aku ingin jadi orang kaya. "Bu, kapan kita ke rumah ibadah itu lagi?" tanyaku yang sudah gelap kepada Bu Ana. "Kapan saja kamu mau," jelas Bu Ana kepadaku. "Aku mau ke sana, Bu," kataku kepada Bu Ana. Jadi diriku sekarang ini bukanlah yang dulu.
Aku sekarang sudah gelap akan nikmatnya duniawi. Hati kecilku sudah dibutakan oleh uang karena sakitnya hidupku dulu yang kurasakan. Setelah itu aku makan seperti setan, lahap dan rakus sekali. Aku kelaparan, seperti tidak makan 3 hari. Mungkin kelelahan sehabis bersetubuh dengan makhluk semalam, hingga semua energiku habis. Setelah makan, aku mandi lalu berdandan. Dandananku tidak lagi seperti biasanya yang tertutup. Sekarang aku sudah berani menggunakan rok sejengkal di atas lutut dan hanya menggunakan tank top. Layaknya wanita tak punya harga diri. Aku sudah bodoh amat. Singkat cerita, aku dan Bu Ana sudah sampai ke tempat itu. Disambut oleh laki-laki berjubah dan dibawa masuk ke kamar yang lilinnya belum menyala. Ketika sudah masuk ke kamar, baru lilin itu menyala. Menyala dengan sendirinya, bukan dinyalakan oleh orang-orang di sini. Sampai di kamar, sudah ada 3 laki-laki berjubah dan salib terbalik yang ada di dadanya itu menyala. "Katakan tujuanmu kemari," kata laki-laki paling tengah. "Aku mau bergabung," kataku pelan. "Baiklah kalau begitu," tawa besar laki-laki itu. Setelah itu dipotonglah seekor anjing. Darahnya ditampung ke dalam gelas. Aku seperti dibaptis. Keningku dioleskan darah anjing itu, berlambangkan salib terbalik. Kemudian aku disuruh meminum sisa darah dalam gelas itu. Seperti orang kehausan, aku meminumnya dengan cepat. Aku sudah dinyatakan bergabung dengan sekte ini. Orang yang menyetubuhi aku diyakini sebagai Tuhan di sini. Kemudian aku diberikan beberapa peraturan dan kewajiban. Berikut peraturannya. 1. Jangan pernah membawa orang lain kecuali salah satu dari keluargamu. 2. Jangan pernah memberitakan kepada orang lain tentang tempat ini. 3. Jangan pernah ceritakan apa yang sudah kamu dapatkan dari tempat ini. Dan berikut adalah kewajibannya. 1. Minum darah segar anjing setiap malam Senin. Yang kedua, bersetubuh dengan anggota sekte setiap malam Jumat. Yang ketiga, memberikan tumbal, darah perawan, anak kecil. Tumbal tidak dapat digantikan. Dalam setahun tidak akan dapat memberikan tumbal, maka nyawaku gantinya. Aku sudah mendapatkan syarat-syaratnya dan diberikan struktur organisasi yang ada di sekte itu. Tuhannya di sekte ini adalah iblis. 1. Tuan Muda. Tuan Muda adalah pendiri sekte ini. Selanjutnya, Panglima, orang yang berada di setiap kamar dan mampu menggandakan dirinya. Dan biasanya orang inilah yang melakukan ritual bersama dengan Tuhannya di sini dan bakal calon yang ditumbalkan atau menerima orang yang bergabung. Kemudian pelayan Tuan Muda. Pelayan Tuan Muda cukup banyak. Pelayan ini adalah wanita-wanita cantik. Setiap hari Tuan Muda ini melakukan persetubuhan kepada salah satu di antara mereka. Dan terakhir anggota sekte. Anggota sekte seperti aku yang baru masuk biasanya harus melayani 3 panglima selama 1 bulan penuh. Beda dengan Ibu Ana yang sudah lama. Dia hanya melakukan kewajiban yang diberikan tadi. Ibadah ritual di sini pada malam Jumat, menyembah iblis dan terakhir bersetubuh dengan anggota sekte di tiap-tiap kamar yang sudah disediakan. Setelah itu, orang yang mau minta sesuatu dapat dikabulkan asal memenuhi syarat. 1. Bersetubuh dengan semua anggota sekte. 2. Memberikan tumbal anak kecil. 3. Memberikan darah perawan. Jika salah satu syarat sudah diberikan, maka sepertiganya yang diminta akan diberikan. Singkat cerita, aku belum bisa meminta kekayaan yang berlimpah kepada mereka, karena aku harus melayani 3 panglima dulu setiap hari. Sama perempuan dan laki-laki harus bersetubuh dengan 3 panglima ini. Kalau perempuan, ke dalam kemaluannya. Kalau laki-laki, lubang duburnya. Dan setiap hari aku bersetubuh dengan 3 panglima itu. Setiap hari juga aku rasakan sakit di kemaluanku. Aku bersetubuh bukan one by one, melainkan atau sekali 3. Ada yang menyetubuhi mulutku, kemaluanku, juga duburku. Sebelum malam Senin, aku biasanya pergi ke tempat penjual anjing. Aku ditunjukkan oleh Ibu Ana. Penjualnya sudah tahu, anjing dipotong, darahnya dipisah, dan biasanya dagingnya kita buang, karena yang diperlukan hanya darahnya. Sama dengan malam Jumat, setelah beribadah,
aku bersetubuh dengan salah satu anggota sekte. Tak heran, banyak juga anggota sekte ini adalah suami istri, dan pada malam Jumat mereka tukar pasangan. Sudah biasanya, karena kedua-duanya juga hanyut dalam gelap dan nikmatnya bercinta. Tata cara ibadahnya jauh berbeda. Tata cara ibadah di sini kita menggunakan bahasa mereka. Ya seperti itulah bahasanya. Saya tidak bisa mengucapkannya di sini. Hanya orang-orang sekte ini yang mengerti bahasa ini. Selanjutnya kita minum darah segar anjing. Dan terakhir, bersetubuh. Setelah sebulan lamanya aku sudah bersetubuh dengan Panglima hingga pelayananku selesai. Akhirnya tanpa bantuan Ibu Ana lagi, sekarang aku sudah berani meminta kepada mereka. Aku meminta kekayaan yang tiada habisnya dengan syarat yang harus aku jalani. Syarat yang pertama, bersetubuh dengan seluruh anggota sekte. Setiap hari aku merasakan nikmatnya seks. Karena sudah dilatih selama 1 bulan melayani Panglima, aku sekarang menjadi lebih gila seks. Tidak hanya sekali, kali ini aku bisa melakukan 9-12 kali sehari. Hingga kurang dari sebulan, aku sudah menyelesaikan syarat yang pertama. Ketika syarat yang pertama selesai, aku pulang ke rumah Ibu Ana. Malamnya tertidur, dan ketika bangun, aku dikagetkan. "Tiora, Tiora!" teriak Ibu Ana membangunkanku. Aku pun terkejut dan terbangun. Mataku yang baru saja bangun melihat banyaknya uang. Berbagai macam pecahan emas berhamburan hampir seisi rumah. Hahaha, aku kaya. Aku senang sekali. Sekarang aku sudah punya banyak uang. Sebagian dari uang itu aku belanjakan rumah, mobil, perhiasan. Setelah itu menemui Lina terlebih dahulu. "In, aku sudah kaya, Lin," sapaku gembira. "Wah, kamu tuh sekarang udah cantik, putih, bersih dan banyak perhiasan." Lina kagum kepadaku. "Kamu dapat dari mana semua ini, Ti? Kamu kerja apa?" tanya Lina kepadaku penasaran. Dengan berpikir 7 kali, bagaimana menjawab ini agar aku tidak salah bicara dan kedokku tidak ketahuan kalau aku meminta semua ini dari sekte dengan cara memuja setan. Ibu Ana kan sendiri. Dulu dia punya suami dan anak. Suaminya sudah lama pergi meninggalkannya. Begitu juga anaknya masih kecil, sudah meninggal. Dulunya aku ditawarin Bu Ana bekerja dengannya, tapi hanya sebagai teman curhat dan menemaninya. Karena sayang padaku, Ibu Ana mengangkatku sebagai anaknya. Begitu juga dengan seluruh kekayaannya diberikan padaku. Ceritaku bohong pada Lina. "Wah, beruntung toh kamu. Tak sia-sia kamu pergi ke kota. Kamu sekarang sudah jadi orang kaya," jawab Lina lemes sambil mengingat dia hanya sebagai PRT. "Iya, Lin. Oh, Lin, ini ada sedikit uang untukmu. Kamu bisa pakai uang ini untuk belanja baju-baju bagus. Kebetulan besok pulang kampung. Aku bakal sampein kabar ke orang tua kamu kalau kamu baik-baik saja ya," kataku pada Lina. "Uangnya kamu kasih aja ke orang tuaku, Ti. Aku sudah ada tabungan kok di sini. Sekalian aku mau nitip uang ini pada orang tuaku kalau kamu pulang besok ya," kata Lina sembari memberikan uang tabungannya di dalam amplop coklat. "Uang yang aku kasih ini buat kamu belanja, buat seneng-seneng, Lin. Uang tabungan kamu pegang saja untuk berjaga-jaga di sini. Aku sudah siapkan juga uang untuk keluargamu. Kita kan temen. Kita sudah bareng ke kota. Aku juga bakal bantu keluargamu, Lin," kataku. "Makasih banyak ya, Ti. Kamu memang sahabat terbaikku." Sembari meneteskan air mata, Lina memelukku erat. Aku pamit pada Lina dan keesokan harinya, aku berangkat ke kampung halamanku menggunakan mobil mewah yang baru saja aku beli. Sesampainya di kampung, semua orang kagum berbondong-bondong melihat mobil mewah yang kupakai. Mereka penasaran siapa pejabat yang datang ke desa ini. Mobilku sampai di depan rumah orang tuaku. Begitu juga orang ramai sudah ikut sampai depan halaman rumahku. Aku turun dari mobil. Bagai seorang ratu, aku dibukakan pintu oleh supirku. Ayah dan ibuku terkejut melihatnya. Mereka tak mengira kalau itu adalah putrinya yang sudah lama merantau di kota. "Anak kita, Pak, sudah pulang," kata ibuku pada ayahku yang terlihat bangga padaku. Seperti layaknya baru pertama kali dipertemukan. Ketika sudah berpisah dengan orang tua, kita pun berpelukan. Dari bapak, ibu, kakak pertama,
adik ketiga dan adik kembarku kupeluk satu persatu. Ayah dan ibuku meneteskan air mata melihat anaknya sudah sukses di kota. Tiora, Tiora, kata Ibu Lina berharap anaknya juga ikut pulang kampung. Iya tante, jawabku. Seperti pesan yang disampaikan Lina, aku menyampaikan pesannya kalau Lina baik-baik saja di kota. Lina sedang sibuk bekerja di kota dan belum sempat pulang kampung. Sembari memberikan amplop, aku menyampaikan kepada Ibu Lina. Tante, ini ada sedikit uang titipan dari Lina. Lina baik-baik di kota dan sedang bekerja. Nanti kalau ada waktu Lina bakalan pulang kampung. Terima kasih Dek Tiora, kata Ibu Lina kepadaku. Aku memerintahkan kepada sopirku untuk membagikan amplop yang sudah disiapkan sebelum berangkat ke desa. Orang-orang desa pun senang, mengantri dengan tertib. Dan setelah menerima, mereka berterima kasih dan mendoakanku. Uang haram yang kita berikan kepada orang lain akan tetap menjadi dosa. Begitu juga dengan dosanya. Dosa itu tidak akan berkurang karena kebaikan kita yang membagikannya pada orang lain, tapi akan bertambah, dan dosa itu akan kita tanggung sendiri. Setelah orang-orang semua sudah pergi meninggalkan rumahku dan supirku yang sedang beristirahat, aku mengajak bapak dan ibuku untuk berbicara. Pak, Bu, aku mau ngomong, kataku pada bapak dan ibuku. Bapak dan ibuku segera mendekat dan melihatku. Ngomong apa kak? Kata ibuku. Kamu kerja apa di kota kak? Sampai kamu sudah bisa membeli mobil dan bisa bagi-bagi uang ke orang desa? Tambah bapakku. Jawabanku masih sama seperti jawabanku yang kuberikan pada Lina sahabat kecil. Aku berbohong kepada orang tuaku kalau Ibu Ana, orang yang kaya raya, mengangkatku sebagai anaknya, mewariskan semua kekayaannya, dan begitu juga dengan perusahaan besar yang diberikan kepadaku dan bekerja di situ. Beruntung kamu kak, kata ibuku. Mungkin ini memang sudah nasib kita. Kamu baik-baik di kota ya, karena sudah diberi kepercayaan sama Ibu Ana. Tambah bapakku. Kalau begitu mari kita makan dulu, ajak ibuku, dan memang sudah menjelang malam. Setelah makan malam, aku memberikan uang yang cukup banyak kepada bapak dan ibuku. Uang itu bisa untuk mengobati kakak pertamaku, melanjutkan sekolah adik ketigaku, dan untuk uang susu adik kembarku. Aku juga memberikan uang di amplop berbeda. Uang ini untuk bangun rumah. Sembari itu aku mau pamit kepada orang tuaku kalau besok pagi-pagi harus pulang ke kota, karena urusan kantor masih banyak yang harus diselesaikan. Bohongku pada orang tua lagi, padahal aku mau melanjutkan 2 syarat lagi agar menjadi tambah kaya. Ibuku yang baru melepas rindu denganku berharap kalau aku bisa tinggal seminggu. Akhirnya mengizinkanku, begitu juga dengan bapakku. Tanpa curiga dengan kejadian ini, bapak dan ibuku tidak tersadar kalau anaknya sudah melakukan dosa besar. Pagi-pagi sekali aku sudah bersiap-siap. Sebelum berpamitan, aku menitipkan sebuah ponsel kepada orang tuaku. Kalau rindu bisa menelponku melalui ponsel itu. Dan kutitipkan pesan agar menyekolahkan adik ketigaku, begitu juga dengan adik kembarku. Nanti kalau sudah ada rezeki lagi, aku akan kirim uang lagi kepada bapak dan ibu untuk membeli tanah, biar ibu gak usah capek lagi kerja di kebun orang. Aku pun berpamitan diikuti dengan isak tangis keluargaku melihat aku yang harus kembali lagi ke kota. Masih di tengah jalan, bapak dan ibuku menelpon. Mereka meminta nomor telepon ibu angkatku, mau berterima kasih, dan menanyakan nama perusahaanku di kota. Kalau ada rezeki mereka mau berkunjung ke kota dan melihat tempatku bekerja. Hampir ketahuan, tapi aku mengalihkan pembicaraan. Kalau sinyal putus-putus lah, suara tidak kedengeran lah, dan nanti aku hubungin kembali kalau aku sudah sampai rumah. Singkat cerita, setibanya di rumah, aku masih memikirkan jawaban. Perusahaan mana? Aku gak punya perusahaan. Aku teringat dengan majikan Lina, yang dulu juga majikanku. Malamnya aku berkunjung, menanyakan perusahaannya apa dan posisinya di mana. Dengan bantuan Ibu Ana, keesokan harinya aku menuju perusahaan. Sampai di perusahaan, aku menanyakan harga perusahaan itu.
perusahaan itu memberikan harga yang tinggi. Uangku belum cukup, masih kurang banyak. Bagaimana kalau orang tuaku menelpon lagi dan menanyakannya? "Ti, kamu selesaikan syarat yang kedua saja dulu," kata ibu Ana kepadaku yang bingung. "Iya, bener, itu ide cemerlang. Tapi masih bingung, dari mana aku dapatkan anak kecil?" Aku baru ingat kalau pernah melihat sebuah panti asuhan. Mudah-mudahan ada anak umur di bawah 5 tahun di sana. Keesokan harinya, aku dan sopirku pergi ke panti asuhan itu dengan harapan menemukan balita di sana. Ternyata tidak ada. Kemudian aku memutuskan mencari ke panti asuhan lain. Jawaban pemilik panti asuhan juga sama, tidak ada anak balita. Mungkin saja balita di setiap panti asuhan sudah banyak yang dipersembahkan oleh orang-orang sekte yang sama sepertiku. Niatku tak berhenti di situ. Aku mencari sampai keluar dari kotaku, sampai ke perkampungan lainnya. Jawabannya juga sama, tidak ada. Aku bingung, kemana lagi aku harus mencari dan menyelesaikan syarat kedua ini. Sudah capek mencari jalan untuk mendapatkan balita. Akhirnya aku pulang ke rumah terlebih dahulu. Sebelum pulang ke rumah, hari ini aku harus minum darah anjing segar. Aku singgah di tempat aku biasa membeli daging anjing. Seperti biasa yang kubutuhkan hanya darah segarnya. Dagingnya aku buang di tengah jalan yang sepi. Sopirku bingung. "Loh, dagingnya mau dibuang, Bu? Mending buat saya untuk lauk di rumah." Supirku yang kebetulan Kristen meminta dagingnya. Aku memberikan dagingnya kepada supirku. "Ibu kok cuma butuh darahnya saja?" tanya sopirku kepadaku. "Iya, mau dicampur sama masakan sayur sebagai kuah biar kental," jawabku bohong pada sopirku. Setelah itu dia tanpa ada rasa curiga melanjutkan perjalanan pulang ke rumahku. Sampai di rumah, aku pergi ke kamar, melakukan ritual seperti malam Senin sebelumnya untuk meminum darah anjing itu. Setelah melakukan ritual, datang Ibu Ana bertanya padaku, "Kamu belum menemukan balitanya?" "Belum, Bu. Sudah semua panti aku jalanin dan semua tidak ada," jawabku lesu. "Kenapa nggak pakai temanmu?" kata Ibu Ana. "Teman yang mana, Bu?" tanyaku balik bingung. "Masa kamu nggak nangkep sih?" "Hah?" Aku masih bingung. Akhirnya Ibu Ana menjelaskan dan menjawab semua kebingunganku itu. Dengan penjelasan Ibu Ana, akhirnya aku menemukan jawabannya. Sekali dayung dua pulau terlewati. Hahaha. Aku tertawa bagaikan iblis yang akan menemukan mangsaku. Keesokan harinya, aku ke tempat Lina. Seperti biasanya hanya ada Lina, Seno dan Reno. Sedangkan kedua majikan Lina sudah pergi ke kantor pagi-pagi tadi. "Lina, Lina!" panggilku agar Lina membuka pintu. "Wah, Tiora sahabatku sudah pulang dari kampung," kata Lina senang. "Iya, Lin," kataku menjawab Lina. Aku menceritakan kalau keluarganya senang sekali menerima uang yang aku berikan. Begitu juga orang tua Lina menyampaikan salam. "Orang tua kamu rindu kamu, Lin," kataku sembari mau menjalankan rencanaku. "Aku belum bisa pulang, Ti. Bapak masih sibuk di kantor. Ibu juga sama, masih sibuk dengan pekerjaannya. Kalau cari pengganti aku juga tidak enak, Lin. Nanti aku kerja apa lagi?" kata Lina sedih mendengar kabar kerinduan dari orang tuanya di kampung. Karena Lina tidak mau pulang kampung, akhirnya aku lanjut dengan rencana yang kedua. "Sudah, Lin, gak usah sedih," kataku menjalankan rencana yang kedua. "Lin, gimana kalau kita keluar? Kebetulan dekat sini ada tempat rekreasi yang baru buka," ajakku kepada Lina. "Waduh, aku lagi jaga Seno dan Reno, gimana ya?" jawab Lina. "Kita kan ke tempat rekreasi. Ada juga kok tempat main buat anak-anak di sana," kataku meyakinkan Lina. Lina pun setuju akhirnya. "Bentar, tak izin dulu ke bapak sama ibu ya, Ti. Mau ngajak anak-anak keluar." "Gak usah, Lin. Orang deket sini juga kok. Nanti sebelum maghrib kita pulang. Langsung pulang," potongku langsung ketika Lina berbicara. Tanpa rasa curiga dan percaya penuh dengan sahabatnya sedari kecil, akhirnya Lina mau pergi ku ajak ke tempat rekreasi. "Kamu siap-siap dulu, bawa baju ganti, minum sama cemilan Seno dan Reno, bawa ya,"
Aku mau ngambil mobil dulu ke rumah Lin, kataku pada Lina. Aku langsung bergegas ke rumah dengan perasaan senang kalau ini adalah saatnya aku akan menjadi kaya raya. Tawaku gembira. Aku ke rumah dan mengajak Ibu Ana untuk melanjutkan rencana ini, sedangkan sopirku aku suruh untuk menjaga rumah. Sampai di tempat Lina, ternyata dia dan anak-anak sudah bersiap-siap menunggu kami di depan pintu rumah dan sangat senang karena akan ke tempat rekreasi. Ibu Ana duduk di sebelahku sembari memegang Seno, sedangkan Lina duduk di belakang bersama Reno sambil memberi susu kepada Reno. Di perjalanan yang lumayan jauh, Ibu Ana menghibur Reno mendengarkan lagu-lagu anak-anak kecil. Begitu juga dengan Lina menidurkan Seno. Di perjalanan, aku singgah ke sebuah warung, membeli minuman, dan di minuman itu aku beri obat tidur. Tidak tahu takaran dosisnya, aku memasukkan obat tidur begitu banyak. Lalu ku aduk. Lin, haus nggak? Nih minuman, biar seger, kataku sembari minuman yang sudah kucampurkan obat tidur itu aku kasih ke dia. Baiknya kamu Lin, makasih ya sahabat kecilku. Udah dibawa jalan-jalan, diberikan minum pula, kata Lina yang begitu senang. Kamu ini apa Tolinin? Kita udah lama kenal, kamu masih ngomong seperti itu, jawabku sambil tertawa kecil. Ibu Ana mengajak Lina ngobrol terus-menerus agar Lina kelelahan. Mereka bercerita tentang bagaimana aku bisa berkenalan dengan Ibu Ana. Tak lama mereka bercerita, Lina sudah tertidur. Melihat Lina yang tertidur langsung ku kebut menuju sekte. Sampai di depan sekte, ku lepaskan Reno dari gendongan Lina. Ku ambil tali lalu ku ikat tangan Lina dengan kencang. Seperti biasa, tuan muda menyambut kami. Ku panggil beberapa orang yang penuh nafsu di sekte untuk mengangkat Lina ke kamar kosong untuk disekap. Aku yang sedang menggendong Reno dibawa tuan muda menuju kamar yang dimana lilinnya belum menyala. Ibu Ana dan Seno menunggu di bawah sembari menenangkan Seno yang ketakutan. Sampai di kamar aku langsung disambut. Hahaha, bagus Tiora, perkembanganmu begitu cepat, tertawa Panglima paling tengah. Tak banyak bicara, aku dibawa ke dalam kamar yang sudah ada lilin menyala bergambar salib terbalik. 6 kali keliling sambil memanggil Tuhan kami. Di putaran terakhir muncullah Tuhan kami. Kamu tahu kesukaanku anakku, kata iblis itu kepadaku. Kita melanjutkan ritual syarat kedua. Reno aku persembahkan untuk iblis itu. Reno diambil dari tanganku. Karena ketakutan Reno menangis. Belum sempat menangis lama, leher Reno langsung digigit iblis itu. Darahnya dihisap, matanya dicongkel lalu dimakan. Dengan sekali hap, kepala Reno sudah tidak ada. Sudah masuk ke dalam mulut iblis itu. Begitu juga satu persatu dengan anggota tubuh Reno. Begitu rakus iblis itu memakan Reno, seakan Reno adalah makanan paling lezat di dunia ini. Selanjutnya dengan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya perut Reno yang disobek iblis itu mengeluarkan isi perutnya, memakan ususnya seperti menyeruput mie. Selanjutnya dengan jantung Reno, iblis itu memakannya seperti memakan buah anggur. Terakhir badan Reno sekali hap, seluruh tubuh Reno sudah habis. Sudah selesai makan, iblis itu menghapus sisa-sisa darah dan daging yang menempel sekitaran mulutnya. Lalu dia menghilang. Ritual syarat kedua sudah selesai. Aku akan mendapatkan apa yang ku mau. Kekayaanku akan bertambah. Aku akan membeli perusahaan itu, rumah baru, dan apa saja yang aku inginkan. Ketawaku bagaikan iblis. Lalu aku ke bawah menemui Ibu Ana. Aku memerintahkan Ibu Ana untuk pulang ke rumah duluan, mengontrol warga setempat di sana, dan melihat situasi. Apa yang akan terjadi di sana? Ibu Ana akan melaporkannya kepadaku. Selanjutnya aku akan melakukan ritual syarat ketiga, menggunakan perawan sahabatku Lina yang sudah kusekap. Seno kutitipkan pada salah satu anggota sekte. Jangan sampai lepas. Bila perlu, kurung Seno di ruangan. Perintahku pada salah satu anggota sekte itu. Orang-orang yang ada di sekte ini sudah satu visi dan satu misi, sama seperti aku, mengharapkan kekayaan dari iblis, mengharapkan keturunan bagi yang sudah lama tidak mendapatkan,
mengharapkan kecantikan dan mengharapkan lainnya untuk kepuasan dulu. Lina yang masih tertidur, aku topang berjalan ke kamar tadi. Aku akan melanjutkan ritual syarat terakhir. Disambut oleh ketiga panglima, langsung melakukan ritual ketiga. Masuk ke kamar seperti biasa, mengelilingi 6 kali lilin yang menyala bergambar salib terbalik. Kemudian muncullah sosok iblis bertubuh besar itu. Lina aku serahkan kepada iblis itu. Tak banyak berbicara, iblis itu langsung menyetubuhi Lina. Dari bibir dicium mesra, begitu banyak liur iblis itu membasahi bibir Lina, menghisap buah dada Lina yang lumayan besar. Setelah menghisap buah dadanya, lanjut ke selangkangan Lina. Dengan penuh nafsu, iblis itu menjilat kemaluan Lina, sampai akhirnya Lina diletakkan di lantai. Panglima mengambil talam dan meletakkan di bawah kemaluan Lina. Iblis itu memasukkan kemaluannya yang besar ke dalam kemaluan Lina, hingga keluarlah darah perawan dari kemaluan Lina. Karena besarnya kemaluan iblis itu, akhirnya Lina terbangun dan mendesak kesakitan. Meskipun Lina terbangun, dia tidak bisa teriak. Jiwanya sudah ditahan iblis itu dan raganya tidak bisa digerakkan Lina. Keadaan Lina sama seperti yang kurasakan dulu. Sakitnya ketika kemaluan disobek benda tumpul yang keras. Melihat kejadian itu, membuat birahiku naik. Akhirnya aku mengobok-ngobok kemaluanku sendiri, mulai bermanja kepada panglima. Aku dan panglima pun berjumbu keluar kamar, seperti yang kulakukan di masa melayani 2 panglima lagi ikut menyetubuhiku. Dari mulutku, buah dadaku, kemaluanku dan lubang duburku disetubuhi oleh mereka dengan penuh nafsu. Setelah berjumbu, tanpa menggunakan busana, aku dan panglima masuk ke dalam kamar. Melihat-lihat Lina yang sedang tidak sadarkan diri, ditinggal iblis itu setelah disetubuhi. Talamnya diambil dan darah dalam talam itu dimasukkan ke dalam gelas. Darah perawan ini bakalan dipakai untuk ritual oleh Tuan Muda. Setelah itu aku dan beberapa anggota sekte mengangkat Lina keluar dari kamar itu dan memasukkan Lina ke kamar. Untuk disekap, tangan Lina diikat di ujung tempat tidur. Belum sadarkan diri juga, Lina sudah disetubuhi lagi oleh anggota sekte. Begitu juga dengan diriku yang penuh nafsu. Aku sangat senang disetubuhi. Hari sudah malam, aku harus menunggu kabar dari Ibu Ana. Ternyata ayah dan ibu majikanku dulu sudah mencari Lina dan anak-anaknya. Banyak panggilan masuk ke ponsel Lina, tapi ponselnya aku matikan dan kubuang. Orang tua Reno dan Seno sudah panik melapor ke Pak Satpam yang ada di komplek. Saking ramainya warga mencari keberadaan Reno dan Seno hingga membuat kabar ini sampai ke telinga supirku. Sopirku pun melaporkan kejadian sebenarnya, kalau Ibu Ana dan aku membawa Lina dan anak-anak. Saya ndak ikut, Pak. Wong saya cuma disuruh menjaga rumah, kata sopirku. Karena sudah ketahuan, Ibu Ana tidak sempat melarikan diri. Ibu Ana langsung dibawa ke kantor polisi terdekat. Polisi meminta keterangan. Ibu Ana mengaku membawa Lina, Seno dan Reno dan dibawa ke suatu tempat bersamaku. Ibu Lina tidak bisa memberitahu tempat sekte di mana berada, hingga dipukul, dibantai, dan disiksa. Ibu Ana tak dapat berbicara. Karena takut tempat ini terbongkar, maka kami orang di sekte lakukan ritual untuk membunuh Ibu Ana. Dengan mempersembahkan Seno, akhirnya iblis pun setuju dengan tawaran kami. Nasib Seno sama seperti nasib adiknya Reno. Astagfirullah. Mati mengenaskan habis dimakan oleh iblis. Dan dengan kuasa iblis, Ibu Ana ditemukan mati oleh polisi. Polisi menduga Ibu Ana mati bunuh diri karena ada bekas cekikan di lehernya. Kasus ini menjadi panjang. Aku menjadi salah satu tersangka. Sampai ujung dunia polisi tidak bisa menemui aku. Aku tidak pernah pulang ke rumah, tidak pernah pulang kampung. Nasib Lina mati mengenaskan karena seringnya disetubuhi oleh orang-orang sekte. Setiap orang yang datang ke sekte menyetubuhi Lina. Bahkan Lina bisa sampai berpuluh-puluh kali disetubuhi oleh orang sekte. Berbeda dengan aku, karena tidak memenuhi kewajiban ketiga memberi perawan setiap tahun. Karena tidak pernah keluar dari sekte dan aku tidak berani, akhirnya aku juga mati mengenaskan dimakan iblis. Sama seperti nasibku. Banyak orang yang mengenaskan dan mati tanpa sebab masuk ke sekte ini dan tidak bisa memenuhi syarat ketiga. Hanya berniat nafsu dari awal, ingin kenikmatan duniawi secara instan tanpa memikirkan resikonya. Orang tuaku dan orang tua Lina hanya bisa mendapat kabar kalau aku dan Lina tersangka sebagai penculik anak. Dan sampai habis umur mereka tidak pernah mendapatkan kabar dari aku dan Lina.
Ini semua kesalahanku yang haus akan kekayaan. Sahabatku yang baik harus menjadi korban. Begitu juga dengan Seno dan Reno, anak tanpa dosa, harus menjadi mangsa oleh iblis karenaku. Begitu juga dengan keluargaku dan keluarga Lina, dikucilkan di desa karena anak seorang penculik. Aku tidak tahu hukuman apa yang pantas untukku. Dan demikianlah kisah yang diceritakan oleh nenek dari penulis ini, Mas Devri. Mudah-mudahan pada zaman ini tidak ada lagi orang-orang seperti Tiora yang haus akan harta dan kenikmatan duniawi. Ingat, Tuhan itu ada. Hargai Tuhan yang sudah memberimu nafas kehidupan. Memintalah kepada Allah ketika kamu membutuhkan sesuatu, bukan kepada iblis. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ibadahmu diganggu oleh iblis. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Dev dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Semoga mendapatkan pengetahuan dan ambil positifnya ya. Ambil hikmah.